Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan anak-anak semuanya. Kali ini kita akan ngobrol tentang materi kita, yaitu tentang teks eksplanasi. Ini adalah salah satu materi kelas 11 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Hadir bersama saya ini adalah kakak-kakak yang sudah pernah mempelajari teks eksplanasi. Nanti kita akan berbincang-bincang sedikit tentang materi teks eksplanasi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk adik-adik kelas yang sekarang di kelas 11 SMA. Mudah-mudahan bisa mengambil inti dari materi kali ini. Saya perkenalkan dulu. Untuk yang pertama, ini ada Kak Fatima. Sekarang berada di kelas 12 IPA 2. Dan yang satunya ada Kak, siapa namanya? Vivi Kak Novita. Vivi. Kak Vivi Novita ini juga sekarang duduk di kelas 12 IPA 2. 12 IPA 2 ya. Jadi kakak-kakak ini dulu sudah pernah mempelajari teks eksplanasi. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran-gambaran dan contoh-contoh teks eksplanasi itu seperti apa sih. Barangkali adik-adik yang sekarang baru naik ke kelas 11 masih bingung apa sebenarnya eksplanasi. Mungkin ada juga yang baru kenal dengan istilah itu, teks eksplanasi. Di teks eksplanasi ini kalau di buku materi bahasa Indonesia kelas 11 berada di bab kedua. Ini menyambung dari materi teks prosedur. Jadi nanti akan ada sedikit kaitannya dari teks prosedur kemudian dilanjut dengan teks eksplanasi. Baik Kak Fatim, dulu ketika belajar teks eksplanasi itu gambaran pertamanya itu seperti apa sih? Barangkali punya punya apa istilahnya, punya pemahaman tersendiri tentang teks eksplanasi. Ya, dulu itu waktu pertama kali mendapatkan materi tentang teks eksplanasi, saya langsung menuju ke berita. Jadi saya langsung kayak menyimpulkan bahwa teks eksplanasi itu ada sangkut pautnya dengan berita. Kenapa kok arahnya ke berita langsung itu? Karena pada dasarnya teks eksplanasi sendiri itu bisa dikatakan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya suatu fenomena. Oh, seperti itu. Kalau Kak Vivin, gambaran awalnya seperti apa? Atau barangkali punya kesan tersendiri ketika membuka bab, wah teks eksplanasi, mungkin punya kesan tersendiri dulu. Kesannya seperti menonton berita gitu. Jadi pemahaman awal, oh teks eksplanasi itu seperti kita melihat berita seperti itu ya. Terus ketika sudah mempelajari teks eksplanasinya, ketika sudah mendapat materi, akhirnya kesimpulan yang kakak-kakak dapatkan apa dari materi tersebut? Maksudnya secara garis besar teks eksplanasi itu apa sih? Secara garis besar. Menurut Kak Fatim dulu. Kalau menurut saya teks eksplanasi itu mencakup suatu fenomena. Di situ tuh terdapat kayak fakta-fakta menurut penulisnya. Jadi terdapat fakta yang terdapat dalam suatu teks. Jadi kayak real gitu teksnya. Jadi semacam ada narasi berita gitu Beritanya, ya. ya. Salah satu contoh bentuknya apa? Bentuk teks eksplanasi itu dalam penerapan sehari-harinya itu seperti apa? Yang sering kita jumpai dalam dalam bentuk tulisan apa itu? Ya bisa kayak apa ya? Yang berita tadi itu ya salah Iya, satunya. berita. Terus contoh yang lain, gambaran tentang teks eksplanasi misalkan bisa disampaikan contoh-contoh yang dari selain berita, misalkan dari selain berita untuk penerapannya. Selain berita ya bisa apa ya? Apa tuh? Kalau yang mengungkap fakta-fakta ya tentang Iya. tentang berita. Nah, kalau misalkan yang selain dari apa? Selain dari berita misalkan. Asal usul mungkin. Ya kayak asal usul suatu penemuan-penemuan Oh, bersejarah. itu juga masuk teks eksplanasi ya? Iya, masukannya kan kita ada kayak kronologisnya gitu. Ada Asal kronologis di usulnya. dalamnya. Ya, ada kalau di berita kan ada sebab akibatnya. Ya. Kalau di penemuan-penemuan bersejarah itu ada kayak kronologisnya, asal usulnya. Dan juga tentunya ada fakta di situ yang Fakta, disampaikan iya. ya. Nah, ya, jadi kalau untuk
gambaran teks eksplanasi dalam bentuk berita itu memang lebih cenderung mengungkap tentang suatu kalimat yang sifatnya kausalitas, sebab akibat dari suatu fenomena kejadian, dari suatu kejadian di situ ada sebab akibatnya. Bisa kita ambil salah satu contoh, misalkan terjadi tabrakan, terjadi kecelakaan. Di situ akan mengungkap sebab akibatnya. Ketika mengungkap sebab akibat, tentunya akan dibarengi dengan kronologisnya. Rentetan-rentetan ceritanya seperti apa, dan tentunya tidak melepaskan sebuah fakta, ya. Tidak melepas yang namanya fakta. Fakta tetap akan masuk di situ. Nah, penyusunannya itu ternyata hampir sama dengan teks prosedur, ya. Nah, oleh karenanya teks prosedur itu didahulukan, kemudian ini teks eksplanasi. Harapannya ketika paham dengan teks prosedur, maka teks eksplanasi ini lebih mudah lagi untuk dipahami. Karena apa ya, teks eksplanasi itu sifatnya seperti narasi prosedural. Nah, jadi gambaran sebuah teks prosedur tapi yang sifatnya narasi. Kalau teks prosedur itu kan kalau ada langkah-langkahnya itu 1 seperti apa, 2, 3. Kalau teks narasi itu lebih berupa paragraf. Jadi langsung pemaparan, ya. Pemaparan. Langsung pemaparan secara langsung. Jadi itu adik-adik gambaran singkat tentang pengertian teks eksplanasi. Nah, kita akan melanjutkan tentang karakteristik teks eksplanasi itu sendiri. Sebenarnya menurut Kak Fatim ini, untuk fungsi teks eksplanasi itu apa sih sebenarnya? Mungkin pernah mendengar fungsi teks eksplanasi, misalkan. Salah satu contohnya misalkan fungsinya untuk apa? Yang pertama tetap sebagai sumber informasi. Jadi kalau kita membaca teks eksplanasi, kita pasti mendapatkan informasi terbaru dan pastinya bersifat fakta. Iya. Berarti teks eksplanasi ini termasuk ke dalam genre faktual. Genre faktual. Sehingga yang dimuat di dalamnya adalah sebuah fakta. Beda berarti ya dengan teks semacam karya novel, itu beda, bisa ya. Fiksi atau non fiksi. Tapi kalau eksplanasi itu kan di dalamnya pasti terdapat fakta-fakta yang sebenarnya. Dan di dalamnya juga menggambarkan sebuah proses tadi, yang terpenting itu menggambarkan sebuah proses kejadian. Nah, sehingga oleh karenanya di dalam struktur teks eksplanasi itu ada berapa bagian, Kak? Ada 3. Ya, yang pertama itu identifikasi fenomena. Di identifikasi fenomena ini terdapat latar belakang yang melatar belakangi suatu fenomena. Yang kedua itu ada proses kejadian. Dan untuk proses kejadian itu juga mencakup kronologis yang seperti Bapak katakan tadi, dan juga ada kronologis sama penyebab. Dan yang ketiga adalah ulasan. Di ulasan tersendiri ini juga mencakup untuk mengomentari konsekuensinya atau dampaknya dari fenomena yang ada pada teks eksplanasi tersebut. Jadi secara garis besar struktur teks eksplanasi ada 3. Jadi yang pertama tadi adalah identifikasi, yang kedua proses kejadian, dan yang ketiga ulasannya. Nah, untuk mengungkap faktanya ini lebih cenderung di bagian yang mana? Untuk faktanya itu ada pada proses kejadiannya. Di proses kejadiannya. Ya, kan terdapat kronologis sama penyebab. Misalkan gambarannya seperti contoh berita, misalkan. Mungkin Kak Vivin bisa menyebutkan salah satu contoh berita. Misalnya itu ada berita tentang kecelakaan. Nah, itu penyebabnya misal kayak remblong gitu. Nah, itu ketika menyampaikan penyebabnya tadi itu masuk dalam struktur yang mana itu? Proses kejadian. Di proses kejadiannya, ya? Iya, yang di kronologisnya itu. Jadi penyebabnya terjadilah kecelakaan itu tadi. Dan untuk ulasannya kan mengomentari dampaknya tadi. Iya, dampaknya akhirnya korbannya luka berat, luka ringan, atau bahkan meninggal. Itu masuk di ulasan. Kalau untuk identifikasinya itu di bagian mananya dalam berita tadi itu? Ya, latar belakang terjadinya suatu fenomena. Jadi kenapa rem itu bisa blong? Latar belakangnya. Gitu. Jadi lebih awal lagi. Lebih awal lagi. Iya. Nah,
Jadi itu sedikit gambaran kita tentang teks eksplanasi. Kalau misalkan kita ambil satu contoh lagi, bukan dari berita tentunya, bukan dari berita. Kita ambil mungkin tentang fenomena apa, misalkan fenomena sosial sekarang, fenomena sosial yang kaitannya dengan apa istilahnya, menjamurnya game online yang mengakibatkan teman-teman kita itu akhirnya malas untuk belajar. Iya. Nah, kira-kira itu kalau misalkan dikemas dalam bentuk teks eksplanasi, bisa ngasihkan gambaran nggak? Nanti bagian awalnya seperti ini, bagian tengahnya seperti ini, bagian akhirnya seperti ini. Kan tadi untuk strukturnya ada 3. Yang pertama identifikasi fenomena itu mencakup latar belakang. Jadi yang melatar belakangi anak-anak itu bisa terpengaruh pada game tadi itu apa. Terus untuk proses kejadiannya itu kronologis atau penyebab. Jadi bagaimana anak itu untuk bermain game dalam hal waktu, dalam hal apa kesehariannya, mengatur waktu bermain gamenya sehingga terlalu berlebihan mungkin. Dan untuk ulasannya yaitu dampaknya akhirnya malas belajar itu tadi, Pak. Gitu. Jadi itu salah satu contoh kalau kita ambil dari segi sosial Ya. dari segi fenomena sosial, gambaran teks eksplanasi seperti itu. Jadi gimana adik-adik, mudah-mudahan dari materi singkat tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya untuk teks eksplanasi ini adalah sebuah teks yang berisi sebuah proses atau sebuah kronologi dari sesuatu kejadian atau suatu fenomena yang tentunya di dalamnya memuat sebuah fakta-fakta. Jadi secara garis besar, terima kasih sudah mengikuti video kami di pembelajaran online ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat untuk terus belajar. Mudah-mudahan cita-cita kita semua tercapai. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.